الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quranul Karim sampai kepada surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini adalah surah yang ke-104, terdiri daripada 9 ayat. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Humazah ini adalah Makkiyah, yakni surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan adapun pokok dari pembicaraan surah ini adalah berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Oleh karena itu ayat ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah,
Jadi dibuka dengan kalimah wail yang bermakna wail itu adalah celaka. Jadi maknanya wail itu celaka. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada dua surah yang dimulai dengan kalimat wail ini. Jadi dalam Al-Quran yang 114 surah itu ada dua surah yang dimulai kalimatnya, ayat pemulaannya dengan wail, yaitu surah Al-Mutaffifin itu yang pertama, dan yang kedua adalah surah Al-Humazah ini. Al-Mutaffifin dimulai dengan wailul lil mutaffifin. Al-Humazah dimulai dengan wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi ada dua surah yang dimulai dengan kalimat wail. Surah Al-Mutaffifin berisikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak manusia. Jadi isinya sama ancaman lah, ancamannya berisikan ancaman itu tadi. Al-Mutaffifin itu ancaman bagi orang-orang yang kada menunaikan hak-hak sesama manusia yang berkaitan dengan urusan harta. Di orang yang diancam yang tidak menunaikan hak-hak manusia kalau urutan apa kaitannya dengan harta, yaitu ketika mereka mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Nah, itu ancamannya di dalam surah Al-Mutaffifin itu berkenaan dengan masalah harta, yakni sesama manusia diancam kalau kada memenuhi kewajiban-kewajiban kita, hak dan kewajiban kita sesama manusia dalam masalah harta. Adapun dalam surah Al-Humazah ini itu berisikan ancaman kepada orang yang suka mengumpat dan mencela. Sama-sama dia dirugikan lah. Kalau orang dirugikan dengan harta, misalnya berdagang, dikuranginya takarannya, dikuranginya timbangannya, itu sama-sama merugikan orang lain. Nah, untungnya dia sorangan, hendak banyak beruntung, merugikan orang lain. Nah, ini diancam dalam surah Al-Mutaffifin. Adapun di dalam surah Al-Humazah ini ancaman bagi orang yang mengumpat, orang yang mencela, yakni orang yang sama-sama merugikan orang lain tapi dalam masalah dirinya, masalah harga dirinya. Jadi orang yang mengganggu orang lain dari segi harta maupun harga diri, ini bukan masalah nang kecil. Nah, jadi bukan masalah sepele di dalam agama kita, dalam syariat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, artinya diharamkan menumpahkan darah sesama muslim, menumpahkan darah orang, membunuh, menyakiti orang, memukul orang sampai darah orang tertumpah, haram hukumnya. Wa amwalakum, begitu juga harta-harta kalian haram diambil dengan tidak sewajar, dengan tidak hak. Wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum, dan juga a'radakum itu kehormatan, harga diri itu haram juga. Kada boleh dicaci, kada boleh dicela, kada boleh disambati, kada boleh dikhianati, kada boleh di macam-macamnya pokoknya nang kada baik berkenaan dengan kehormatan diri seseorang mukmin. Nah, jadi sebagaimana perbuatan membunuh orang lain itu membuatnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil sampai mengurangi takaran timbangan itu mengambil juga ngarannya, mencuntan juga cuma secara halus. Nah, secara halus sedikit kada tapi nampak benar bang itulah. Demikian pula
mencela orang, mencaci maki orang dan mengumpat orang lain. Itu melukai atau ngarannya tuh menyakiti orang juga, menzalimi orang lain juga. Nah, jadi dari sini perlu setiap orang itu berhati-hati dan menjaga lisannya, lidahnya jangan sampai mudah mencela orang lain, melaknat orang lain atau menjatuhkan harga diri seseorang. Karena ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wail artinya celaka, kecelakaan yang luar biasa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ini surah Al-Humazah ni wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengumpat orang lain dan mencela, mencaci maki orang. Di kalangan para ulama ahli tafsir terdapat dua pendapat tentang makna wail. Ada dua pendapat makna wail. Tadi sudah dua surah ya, kalau yang dimulai dengan wail yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Kemudian para mufassir mengatakan bahwasanya wail ini ada dua makna, dua pendapat. Yang pertama, wail itu adalah satu nama jurang di dalam neraka jahanam. Nah, jadi dapat itulah orang yang celaka itu orang yang mendapatkan wail, mengumpat orang, mencela orang, itu dia akan mendapatkan hukuman di dalam jurang neraka jahanam ngarannya wail. Begitu juga orang yang merugikan orang lain dalam bentuk harta benda, mengurangi takaran timbangan, tadi dapat hukuman neraka wail juga. Jurang di dalam neraka jahanam. Nah, jurang sekalinya lah ngaran. Ini satu pendapat mufassir mengatakan wail itu jurang di dalam neraka jahanam. Kemudian pendapat yang kedua adalah wail itu celaan secara umum. Celaan secara umum yang maknanya tadi celaka. Itu biasanya kebanyakannya dimaknai dengan celaka, kecelakaan. Al-Imam Qurtubi dalam tafsir beliau membagi tiga pulang makna wail. Nah, Imam Qurtubi dalam tafsir Sidin tiga makna wail, yaitu yang pertama al-khizyu. Nah, ujar Imam Qurtubi wail itu adalah al-khizyu, yakni ia akan mendapatkan kehinaan. Pertama, jadi orang yang sifat seperti yang digambarkan dalam surah dalam ayat itu orang yang akan mendapatkan al-khizyu, kehinaan. Yang kedua al-azabu, mendapatkan kehinaan ditambah azab pulang, dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kehinaan dan siksa itu berlaku di akhirat, di hari kiamat, tetapi juga berlaku juga di dunia. Jadi di dunia mereka sudah hina dan dapat persekut azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga menurut Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, makna wail itu al-halakah, yakni kebinasaan, kecelakaan. Kemudian lagi mufassir membedakan pula makna daripada humazah. Yang tadi wail, kemudian humazah. Humazah dan lumazah. Jadi sama aja itulah kurang lebih pengumpat, pencela, humazah, lumazah. Tapi para mufassir membedakan. Ada beberapa pendapat humazah dan lumazah itu. Nah, sebagian ulama mengatakan humazah itu berkaitan dengan ghibah. Humazah itu berkaitan dengan ghibah, yakni menceritakan aib orang, ngerumpi orang, atau kada umpat mengisahkan, cuma menyimak, mendengari, sama aja juga. Buka TV misalnya, nah ada cara ngerumpi umpamanya. Nah, sama aja juga. Wah, himong mana dengarkan tuh ibu-ibu kada pang yang lakian sama aja juga. Nah kada umpat je nyambati, cuma umpat juga mendengarkan, sama aja. Bila kita kada hendak mengumpati, berjauh, jangan didengarkan. Nah, bila orang mengisahkan ulang buka kita. Jadi humazah berkaitan dengan ghibah,
menceritakan keaiban orang lain, kekurangan orang lain, yang orang itu orang ketujuh, aibnya diceritakan, aibnya diumbar-umbar sana kemari, itu kada ketujuhnya. Ada juga manusia yang ketujuh, bahkan dikisahkannya keaibannya itu ada lewat TV, lewat medsos mamanya, aku ini bahari ini. Padahal kita disuruh untuk menutupi itu. Jadi tutupi keaiban kita, dosa-dosa kita, jangan sampai diumbar. Sebab itu kita jadi saksi, orang lain tuh jadi saksi bahwa kita itu melakukan perbuatan dosa tersebut itu. Padahal Allah telah menutupi, kita yang membuka. Allah nutupi akan sudah. Jangan ada nang tahunya makhluk. Coba akan lamun makhluk nih tuh tahu kita ini keaiban kita. Kada ada nang, jangankan bersalaman lawan kita, mitihi kita gini kada ada lagi jijik melihat kita. Kenapa? Kita ini hibak bekubang lawan dosa dan dengan noda dosa. Nah, cuman Allah Taala menutupi akan sekalinya inya seorang mengisah-ngisahkan kesana kemari tentang keaiban diri, mengisahkan pengalaman kelam bahari aja. Nah, bahkan ada satu apa ngarannya itulah diulahnya apa yuk konten ya kalau nah diulahnya konten, nah mengisahkan pengalaman pahit, pengalaman dosa nang pernah inya lakukan bahari itu. Jadi diundang misalnya, nah diulah konten, dikisahkan bahari ini nang digawi ini wah bahari indahnya ini diulahnya konten. Nah itu jadi cukup aja sudah kita menggawi dosa itu tutupi, dan kita mudah-mudahan karena Allah menutupi di dunia, mudah-mudahan Allah kena menutupi juga di akhirat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan diceritakan kepada orang lain. Itu humazah. Jadi berkaitan dengan ghibah. Kemudian lumazah. Nah, humazah masalah ghibah, kemudian lumazah itu mencela di hadapannya langsung. Wah, ini kada bebelakangan lagi. Kalau orang ghibah itu belakang aja mengoyak, di hadapan kada wani. Ngisahkan di belakang, tapi pas sudah terdapat dah kada wani. Itu ngarannya ghibah. Tapi kalau orang nang lumazah ininya di hadapan, bahadapan nyambat, menunjuki di muka malah. Wah, ini mencaci maki, mencela, menunjuk di muka di hadapan orang. Dan di hadapan si ampun dirinya tadi, lumazah tuh ngarannya. Jadi beda adalah kalau maknanya terjemahannya itu bang mengumpat dan mencela, tapi mufassir membedakan dua kalimat itu. Humazah berkaitan dengan ghibah, menceritakan keaibannya di belakang, kemudian lumazah ini berhadapan lalu menyambati, sehingga inya supan, tunjuk hidung lolnya lah. Nah, dan sebagian lagi mengatakan humazah itu mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuh, seperti mencibir orang lain dengan bibirnya. Kelerot bibirnya, muntungnya, ya itu tolong. Nah, itu kalau ada kan isyarat muntong itu, kadang menyambat bang, cuma bibir berkata monyong kayak apa tuh lah. Nah, kadang menyambat cuma isyarat bibirnya itu menghinakan, mencela, memaki dengan bibirnya, meskipun kadang terlontar dengan satu kalimat. Nah, kemudian dengan isyarat tubuh yang lainnya, misalnya tangan, itu tahulah jar orangnya. Nah, apa misalnya lah medahkan apik tuh apa yuk, ini jatuhnya ada titik banyu diganggu apik benar itu jar. Pun ulang aja dia punnya kan mau keluar ya. Nyambati juga kalau telah dengan isyarat meskipunnya kadang memadahkan tuh orang tuh bakhil kada kayak itu aja nya isyarat orang tuh artinya madahkan bakhil. Nah, itu isyarat tangan, kemudian mata pulang. Nah, apa misalnya mata kayak apa yuk isyarat mata nang menghina orang, macam-macam ya lah. Ada yang meludah pulang, cuh orang mengisahkan si anu karena injak ada ketujuh lalu nya meludah cuh.
Nah itu isyarat menghinakan seseorang juga, dosa juga, ngaranya tuh lumazah juga, humazah juga kan. Kadang-kadang tuh kita kada sadar saking sariknya lon orang tuh lah, tidak hanya dengan kata-kata lisan tapi juga seluruh anggota tubuhnya, awaknya 4 juga mencaci maki, mulai matanya, mulai muntungnya dan lain, tangannya segala macam. Nah, pandangan matanya pulang menghinakan, pandangan yang menghina. Sedangkan lumazah adalah mencela orang lain dengan menggunakan lisannya secara langsung lah, perkataan misalnya, hei si bodoh umpamanya, mungol aja, pada sini ngol aja. Nah itu ngarannya lumazah. Apalagi menyambati bungol, menyambati bodoh, atau menyambati fisiknya misalnya, cang sejang ya, pincang misalnya. Nang inya tuh kada ketujuh, tapi kalau inya ketujuh aja disambati, nah ini ada bapak, inya tuh ketujuh, aku aja himong malah disambati aja. Tahu lah pun pelawak tuhnya ketujuh bisa sambatan. Kira-kira kada sampai ke hati kelulahnya, kada sakit hati, kada bapak itulah, inya sudah makanannya sehari-hari itulah bisa sambatan tuh bergantian. Nah, tapi kalau orang kada terbiasa disambati itulah sakit hati, rasa ditusuk, rasa macam-macam lah, ada karuan rasa. Apabila disambati orang nang kada baik, nang bujur itulah, karena ghibah tadi bujur, ghibah itu bujur. Kalau kada bujur berarti itu bukan ghibah lagi, itu ngarannya memfitnah. Bohong, artinya fitnah. Fitnah bahasa kita lawan fitnah bahasa Arab lain. Fitnah bahasa kita ini itu mengatakan sesuatu nang kada bujur, bohong, fitnah. Kalau fitnah bahasa Arab, fitnah itu ujian. Beda kalau fitnah dalam bahasa Arab itu ujian, bala. Ya fitnah itu ujian, bala atau cobaan daripada Allah Ta'ala. Itu fitnah dalam bahasa Arab. Jadi beda makna dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia fitnah, bahasa kita fitnah hunda, artinya mengatakan sesuatu nang kada bujur. Itu fitnah bahasa kita. Nah beda adalah beda antara fitnah bahasa kita dengan bahasa Arab. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ini menyatakan al-hummaz bil qawli wal lumaz bil fi'li. Nangaran humazah itu mencaci, mencela, mengisahkan seseorang dengan nang kada baik tadi dengan perkataan. Kemudian lumazah itu bil fi'li dengan perbuatan. Nah, ini menurut pendapat di tafsir Ibnu Katsir. Yani yazdarin nas wa yantaqisu bihim. Yazdarin nas wa yantaqisu bihim, artinya merendahkan dan meremehkan orang lain. Wa qad taqaddama bayanu dzalika fi qoulihi ta'ala hammazim masya'im binamim. Ada kalau samaannya tuh hammazim masya'im binamim. Ini dalam surah Al-Qalam ayat 11. Artinya orang yang banyak mencela, kasana kamari banyak menghampurkan fitnah atau adu domba. Wa qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, humazah dan lumazah itu ta'anun muayyabun. Ada orang yang suka memfitnah atau menuduh orang lain dan mengaibkan orang lain, mencela orang lain. Wa qala Rabi' bin Anas al-humazah yahmazuhu fi wajhihi. Rabi' bin Anas mengatakan humazah itu mencelaknya fi wajhi, di hadapannya.
wal lumazah min khalfihi, di belakangnya. Nah, belain pulang nih lah kebalikannya menurut Rabi' bin Anas. Wa qala Qatadah, adapun Qatadah mengatakan humazah, lan lumazah itu lisanuhu wa ainuhu, artinya inya mencela dengan lidahnya, dengan anggota badannya, dengan matanya merendahkan orang lain. Wa ya'kulu luhuman nas wa ta'anu alaihim, ia memakan akan daging-daging manusia dan menuduh mereka dengan tuduhan yang palsu. Maknanya menusuk, ta'ana, menusuk. Artinya menusuk itu ya menuduh orang. Orang kalau dituduh orang kan sama, menusuk orang, menikam orang dengan perasaan, sama sakitnya itulah. Kalau orang ditusuk, lawan lading misalnya sakit kan, berdarah. Begitu juga kalau orang ditusuk dengan perkataan itu sakitnya, ya sakitnya di sini jangan. Ya siapa lagu cita tak adalah sakitnya tuh di sini. Bahkan sebukuan awak kadang-kadang tuh sakit. Bila kita dikata-katain orang, dicela orang itu di hati, kemudian inya kada kau guring, menggering jadinya. Ini bagi orang nang kada kawan lah, nang kada tahan lah, nang kada tahan dipadahkan orang macam-macam, kada tahan dibuli orang, dibuli bahasa orang wah ini. Lalu garing masuk rumah sakit jadinya. Itu banget pada tusukan dengan pisau lagi. Kalau tusukan pisau itu kadang-kadang bisa sembuh, tumat ajanya. Tapi kalau ditusuk seseorang dengan disakiti hatinya, nah itu bisa umur hidup tuh kada kawa sembuh. Ingat pulang karena pernah disakiti hatinya, dikata-katain, lalu hatinya sakit, diingatakannya seumur hidup sampai ke mati yang diingatakan itu. Pada gampang ada tangah orang banyak belajar. Wa qala Mujahid al-humazah bil yadain wal ain. Imam Mujahid mengatakan humazah itu mencela orang, mencaci orang dengan kedua tangan. Dengan tangan-tangannya macam-macam, mencontohkan ini dengan tangannya. Wal ain, dan matanya, tatapan matanya segala macam tatapan yang merendahkan. Jadi wal lumazah bil lisan, sedangkan lumazah itu dengan lidah, dengan lisan. Wa hakadha qala Ibnu Zaid. Wa qala Malik an Zaid ibn Aslam. Berkata Malik daripada Zaid bin Aslam, humazah itu jadi luhumun nas. Luhumun nas artinya menceritakan keaiban orang lain, menggibah orang lain. Summa qala ba'dhum, kemudian sebagiannya mengatakan bizalika, turunnya ayat ini berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Jadi ada orang yang mengaran Akhnas bin Syuraik nang ka itu. Wa qila ghairuhu, ada yang mengatakan yang lain. Wa qala Mujahid hiya amah. Imam Mujahid mengatakan ini secara keseluruhan, artinya orang yang seperti Akhnas bin Syuraik ini bila bertamu lawan Nabi, sebagaimana nang lain Ubay bin Khalaf, apalagi Umayyah bin Khalaf, itu bilanya mendapati Nabi berpapasan lawan Nabi, inya mencaci maki Nabi. Nah, di hadapan lah, di belakang sudahnya, kemudian di hadapan sudahnya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah Humazah ini. Jadi orang itu diancam dengan kecelakaan, kehinaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hina, dapat azab, apalagi di akhirat kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat asbabun nuzulnya turun kepada di antaranya ada yang mengatakan Al-Akhnas bin Syuraik. Dan di dalam asbabun nuzul Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dalam riwayat Ibnu Abi Hatim bersumber daripada Utsman dan Abdullah bin Umar, ayat ini turun berkaitan dengan Ubay bin Khalaf. Yang tadi kan Akhnas bin Syuraik. Kalau Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ini ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf.
Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari salah satu penduduk Raqqah, ia mengatakan penduduk Raqqah ini, ada salah seorang daripada penduduk Raqqah mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan orang yang bernama Jamil bin Amir Al-Jumahi. Nah ini kurang lebih juga kelakuan inilah, nyambati Nabi, mencela Nabi di muka maupun di belakang. Sementara di dalam riwayat Ibnul Munzir bersumber daripada Ibnu Ishaq disebutkan setiap kali Umayyah bin Khalaf berpapasan dengan baginda Rasulullah SAW, maka Umayyah bin Khalaf ini mencela Nabi, mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Humazah ini, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi turun kepada Umayyah bin Khalaf. Ada juga mengatakan daripada riwayat yang lain Jamil bin Amir Al-Jumahi. Ada lagi Al-Akhnas bin Syuraik. Nah jadi kada gampangan lah, ancamannya luar biasa orang nang menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain dan mengupat orang lain. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ya, nampak jelas larangannya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya, yang rancak dibaca guru-guru rajin kalau khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Orang-orang yang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya prasangkaan nang jahat. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sangka jahat itu dosanya dosa besar. Bahkan ada hadis Nabi, jadi salah satu ciri tanda orang itu husnul khatimah, matinya beriman, orang itu selalu berbaik sangka kepada orang lain. Itu cirinya orang mati beriman, baik sangka terus. Kemudian cirinya orang mati su'ul khatimah kebalikannya, artinya selalu buruk sangka lawan orang, curiga terus lawan orang. Nah itu ciri orang nang matinya su'ul khatimah. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang. Memata-matai orang ini kan mencari kaiban orang juga, mencari salah orang. Kecuali tugas, nah, intel misalnya. Nah ini kalau memang tugas negara katawa, memang tugasnya cari bukti. Nah, kayak itu pangnya bini misalnya nyuruh mata-matai laki kayak masuk jual lewat aja sasuni ya. Nah kini bahasa takun akan guru. Kayak apa hukumnya memata-matai laki ya? Kalau pina singgah di warung jablay atau apa misalnya, apa termasuk dalam dosa besar juga? Apa termasuk dalam larangan ayat ini? Jasus kan memata-matai orang. Dengan dia memata-matai orang itu tahu keaiban orang itu, tahu kesalahan orang itu. Nah ini dilarang di dalam agama. Kesan apa lamun kada ada kepentingan, kecuali kita hendak cari bukti tadi. Nah, kemudian laki berselingkuh tadi, atau bini berselingkuh tadi, cari bukti kan bisa. Nah, itu memang tugas. Ya kalau kayak polisi, intel dan sebagainya, itu memang tugasnya. Nah, hendak kejelasannya, nah, lain kisah pulang tuh.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, lain kayak orang nang mematai-matai orang itu memang hendak memeras. Nah, kalau lah mencari bukti kejahatan orang, lalu dapatnya bukti di fotonya, di videonya misalnya. Nah, diancamnya orang itu tenang. Jika hendak disebarakan kalian ini aja, mun kada hendak disebarakan, hendak ku sebarakan, mun hendak kada terkenal, mun hendak ikam kada viral artinya, nah bayar. Nah, ini memeras gerannya. Masuk ini dosa besar. Mana tajasus, mana memeras pulang, banyak nih dosanya. Tajasus ini. Ada aja tuh orang nang gawian nang itu ada aja. Nah, kemudian sambungan ayatnya ya berkaitan dengan humazah ini tadilah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah satu sama lain. Jangan menceritakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Wajal Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya jelas, apakah kalian ketujuh salah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau kita mengisahkan saudara kita yang kada baik, berarti kita memakan, mencicipi bangkai saudara kita. Itu Allah yang mengatakan yang demikian. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tentu kalian tidak akan ketujuh jijik memakannya. Wattaqullah, hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خير. Daripada Abdullah bin Umar qala, ia berkata, aku jar Abdullah bin Umar melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah di Baitullah. Nabi tawaf, lalu Nabi berkata, Nabi bersabda memuji Ka'bah. Nabi berkata, Nabi memuji Ka'bah, ma atyabaki, alangkah mulianya pian, alangkah baiknya engkau, wa atyabari haki, dan alangkah harumnya bau engkau, ma a'zamaki, alangkah agungnya engkau. Ka'bah ini dipuji oleh Nabi. Wa a'zama hurmataki, dan alangkah besarnya agungnya kehormatan engkau. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la hurmatul mu'min, sungguh kehormatan kemuliaan seorang mukmin lebih a'zam, lebih besar di sisi Allah daripada hurmatan minki, kehormatan engkau wahai Ka'bah. Nah, bahkan ada lagi riwayat lain yang mengatakan orang yang menyakiti orang lain, seorang mukmin, sakitinya hatinya itu sama dengan dosanya meruntuhkan 70 kali Ka'bah. Gampangannya 70 kali Ka'bah diruntuhkannya. Artinya apa? Seorang mukmin tuh kehormatannya tuh lebih daripada Ka'bah Baitullah. Sedangkan Ka'bah Baitullah kayak apa? Kemuliaannya, kehormatan, keagungannya tuh luar biasa. Didatangi orang sepenjuru dunia jadi kiblat kita. Tapi orang mukmin kadang-kadang disepelekan, dianggap kecil, diremehkan. Lalu dengan begitu gampangnya kita menghinakannya, menjatuhkannya. Nah, jadilah hurmatul mukmin a'zamu 'indallahi hurmatan minka. Kemuliaan keagungan seorang mukmin itu ujar Nabi lebih besar di sisi Allah daripada keagungan dan kemuliaan Ka'bah Baitullah. Maluhu wadamuhu, kada boleh diganggu gunggat hartanya, kada boleh ditumpahkan darahnya. Wa ayyazunna bihi illa khair, dan kada boleh kita menyangka nang kada baik lawan saudara kita mukmin. Jadi sangka baik terus. Jadi kada ada ruginya orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada orang-orang saleh, dan kepada orang-orang yang beriman.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sambungannya kena pun masalah wailul likulli humazatil lumazah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin, menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir hidup kita dengan husnul khatimah, dikumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Batahil sedikitlah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا